kejahatan kami boleh terhapus dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya untuk kami mendengarkan suara-Mu. Mari Engkau sendiri bicara dengan Roh Kudus-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Sesungguhnya hamba yang berdiri ini adalah manusia biasa yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa-apa, tetapi karya Roh Kudus ada di sini untuk dapat menolong kami menyampaikan isi hati Tuhan. Jadikan hamba pendengar, Roh Kudus berbicara bagi kami, agar kami boleh mendengarkan suara-Mu. Kami merasa diberkati di penghujung tahun ini. Kami bersyukur bersama. 1 tahun kami dipelihara dan sampai saat ini 2 hari lagi kami akan menuju pada tahun 2025. Bersyukur memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Berkati setiap tetangga yang mendengarkan suara mic ini, supaya mereka pun turut diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Anak-anak Tuhan yang duduk, bukannya hamba lebih baik dari mereka. Kami semua sama di mata Tuhan. Tetapi yang kami rindukan, Tuhan beri kami belajar akan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan siap sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Salam. Sekali lagi salam. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita. Mazmur 47 ayat 2 bilang, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Gitu ya. Hai segala bangsa, berarti tidak terkecuali. Mau Katolik, mau Hindu, mau Muslim, mau apa, semua harus bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, itu pengajaran ya. Kadang-kadang kita ini mau tepuk tangan tuh kita pikir ini tepuk tangan ini agama apa ini. Sebenarnya tepuk tangan ini milik semua orang ya. Ketika merasakan sukacita, memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan yang ada. Ya, ditambah dengan bersyukur, ya, merenungkan kebaikan Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan. Terima kasih buat Adi Valen yang menghubungi untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kebenaran ini untuk semua orang di dunia, bukan untuk agama tertentu, bukan khusus orang-orang tertentu. Ya, firman Tuhan ini adalah perkataan Allah yang Tuhan butuh semua orang dengar, bukan khusus orang Kristen ya, bukan khusus orang apa saja yang telah, tapi Tuhan mau supaya kita semua yang ada di kolong langit ini mendengarkan suara Tuhan. Kenapa dengar suara Tuhan? Karena suara Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Begitu. Baik, terima kasih buat Mama bersama adik-adik semua, keluarga besar PDR sudah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita patut bersyukur bersama karena 2 hari lagi ya kita akan menyelesaikan tahun 2024. Ada banyak orang tidak ada lagi. Tahun baru awal tahun ada, pertengahan sudah tidak ada lagi. Bahkan sementara ada yang masih ada tapi di rumah sakit pasang O2 ya. Bernafas tidak betul tapi bayar mahal-mahal. Sementara kita menghirup udara segar, aman-aman, bicara aman-aman, tapi tidak bayar apa-apa. Kalau begitu yang ada pada kita hanya bersyukur pada Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan. Saya minta mic satu sekolah. Ya, kata Nona baca, kas kita juga baik. Ada 2 firman yang saya rindu kita bacakan. Yang pertama dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Dan yang kedua Filipi pasal 2 ayat 14-15. Kata lo baca. Semua boleh mendengar, yang tidak bawa kitab dengar saja. Matius pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Filipi pasal 2 ayat 14-15. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 di bawah perikop, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi kita semua yang berbahagia adalah yang mau dengar firman ini, mau mempraktikkan dalam hidup hari lepas hari. Salam sekali lagi. Malam ini memang ada dua firman yang telah kita bacakan, tapi saya akan bicara soal bintang. Ya, saya akan membahas soal bintang. Ada banyak bintang, tapi ada satu bintang yang beda. Ya, ada banyak bintang, tetapi kenapa orang-orang Majus telah melihat bintang itu dia beda dan terbitnya datang dari timur, ya. Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dibentuk, ditetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya mau bilang begini, dalam Maliaki pasal 3 ayat 18 berkata harus ada perbedaan antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Ya, karena ada banyak orang hari ini beribadah tapi sama dengan orang tidak beribadah. Ya, kenapa? Kenapa tidak beda? Karena berdoa mati punya, menyembah Allah mati punya, tetapi untuk takut akan Tuhan, takut akan Allah, tidak ada. Setelah berdoa bisa memaki, setelah berdoa bisa marah orang. Nah, itu soal. Makanya dalam Maliaki bilang harus beda. Kalau engkau orang yang beribadah harus beda benar. Jangan sampai engkau beribadah tapi engkau tidak beda dengan orang yang tidak beribadah. Ya. Nah, mari kita memperhatikan dalam Filipi itu berbicara tentang bintang ini. Ya, dalam Matius juga ayat 9 itu mereka telah melihat bintang itu dari timur. Ya. Kenapa mereka lihat? Memangnya tidak ada bintang yang lain. Ya. Sehingga mereka bisa dapat kaget dan harus mengikuti bintang yang ada, sementara bintang itu mendahului mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bintang bicara tentang orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah,
Kenapa saya harus bicara soal bintang? Karena ada banyak orang dijuluki sebagai bintang, tapi tidak ada terang dalam pribadi. Ini soal. Ya, jangan sampai engkau hanya dijuluki bintang, tapi engkau tidak bercahaya untuk menerangi orang lain. Bercahaya bukan hanya berbicara firman Allah, tapi berbicara melalui karaktermu. Cara engkau berbicara dengan orang harus sopan. Cara engkau tampil di depan orang itu, orang harus katakan memang dia hamba Tuhan. Ya. Jadi jangan jadi sembarang bintang. Kenapa bintang yang lain tidak dilihat untuk diikuti, tapi hanya satu bintang yang diikuti? Jadi orang benar harus beda, supaya orang melihat engkau dan mengikuti engkau. Karena engkau akan menuntun mereka kepada jalan yang benar. Engkau tidak akan menuntun orang menuju pada kejahatan. Saya orang penjahat. Ada satu komplotan yang namanya Teku. Kalau masuk rumah orang tidak ada rasa kasihan. Tetapi saya dibentuk. Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang bintang, dalam hal ini seorang hamba Tuhan. Saya bisa melihat terang dan bertobat dan takut akan Tuhan hari ini. Kalau begitu kesimpulan dari kebenaran ini adalah, jadilah bintang-bintang yang bisa bercahaya di depan orang lain. Coba satu orang baca Matius pasal 5 ayat 16 ya. Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Iya. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi demikianlah engkau harus menunjukkan terangmu di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi ternyata cahaya yang harus dilihat adalah perbuatan-perbuatan yang baik dari pribadi kita. Amin. Begitu. Jadi kebenaran ini datang pada semua orang di dunia ini, supaya kita bisa sama-sama bercahaya. Saya salut saudara-saudara muslim malam ini ada duduk ya. Cara berpakaian itu, saya tidak pernah ketemu ada laki-laki yang ganggu perempuan muslim yang jalan di jalan. Kenapa? Karena cara berpakaiannya sopan luar biasa. Saya tidak sengaja mengangkat, tapi berpakaian memang sopan luar biasa ya. Contoh yang baik itu cahaya. Sebab kalau kita menjadi sebab orang berdosa, maka itu berarti bahwa kita bukan bercahaya, tapi kita ini menjadi gelap buat orang lain ya. Tapi jangan bangga saudara-saudaraku yang duduk ini, saya berbicara demikian. Perhatikan supaya kalau engkau sudah berpakaian yang sopan dan luar biasa menjadi berkat buat orang lain tidak jatuh dosa karena penampilanmu, maka berusaha supaya di segi lain pun engkau boleh dapat menjadi terang bagi orang lain. Begitu. Begitupun kita yang lain yang duduk ada di hadirat Tuhan ini. Jadilah bintang-bintang yang bercahaya. Kenapa kebenaran saya omong soal bintang, saudara? Sampai waktunya pada akhir zaman nanti, firman Tuhan berkata, akan banyak bintang-bintang yang berguguran. Ya, akan banyak bintang-bintang yang berguguran. Kenapa firman Tuhan berkata, nanti penghakiman akan mulai dari bait Allah. Di gereja-gereja akan ditutup. Semua gereja akan ditutup. Ya. Mau gereja Protestan, mau Katolik, mau Muslim, akan ditutup. Tidak akan ada yang bisa dapat menyembah Tuhan dengan baik. Karena itu selagi masih ada waktu, dengar, harus belajar takut akan Tuhan. Kebenaran ini harus belajar supaya dia masuk di gudang hati. Maka sampai waktunya ada hal-hal yang terjadi, kita tidak heran lagi. Karena memang kita sudah tahu kebenaran berbicara akan terjadi hal-hal demikian. Jangan seperti tahun berapa orang lari sampai hendak hanya karena lihat tanda-tanda yang nampak di kaca. Pada orang hanya bermainkan saja. Kalau tidak belajar kebenaran Allah, maka akan lari salah-salah. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu bukan secara
khusus, tetapi secara umum. Kita semua akan tahu. Hanya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36. Bapa yang tahu sendiri dan dia Yesus sendiri tidak tahu kapan dia datang. Karena itu mari kita perhatikan. Jadilah bintang. Kalau sampai malam diberkati ini engkau masih tegak berdiri di hadapan Tuhan, berusahalah supaya cahayamu semakin bertambah. Amin. Berusaha supaya cahayamu semakin bertambah. Kalau di tahun 2024 mungkin engkau cahayamu seperti lampu 10 watt, maka kalau bisa di tahun 2025 naik ke 20 watt begitu naik. Firman Tuhan berkata orang benar itu naik bukan turun, akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Saya punya teman muslim ada berapa yang bertobat, sungguh-sungguh ajar kembali orang Kristen. Saya dengan mereka khotbah luar biasa. Saya duduk dan lihat, terima kasih Tuhan. Mereka engkau bentuk dan menjadi orang-orang yang tunduk menghormati Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Saya lihat, saya senang. Kami ganti khotbah di KPI, KKR. Luar biasa. Memangnya Tuhan tidak bisa pakai kita? Kita juga Tuhan bisa pakai. Tapi kuncinya, yang persoalannya lu mau kosong. Mau atau tidak. Bukan soal engkau tidak bisa atau bisa. Persoalannya, lu mau kosong dan Tuhan pakai. Karena ada banyak orang tidak mau supaya Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Saya tertarik sekali untuk bicara. Coba satu orang baca. Nah kalau jadi bintang itu, coba satu orang baca ayat yang ke-9 dari Matius. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang pertama, jadilah bintang yang bisa dapat menuntun orang datang pada Tuhan di tempat di mana anak itu berada. Amin. Jadilah orang yang bisa menjadi sebab orang datang dan melihat terang yang ada. Yesus datang sebagai terang bagi semua orang. Nah, bintang itu bicara tentang orang-orang benar. Jadilah orang benar yang bisa dapat menuntun orang datang pada terang yang ada. Amin, saudara. Jangan hanya jadi hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan tapi susah untuk mempertahankan kebenaran, untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan. Justru kita permalukan Tuhan. Ya. Ada satu hari ini jalan mujizat di mana-mana. Saya lihat di TikTok. Kerjakan mujizat orang sakit sembuh. Tapi saya ada pertanyaan. Ajar kebenaran tidak supaya orang lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atau engkau sembuhkan dia, setelah dia sembuh dia kembali bikin jahat. Untuk apa orang sembuh tapi tidak bertobat? Malah dia sembuh dan bikin jahat di mana-mana. Kasihan, dia jadi sak, orang lain berdosa jalan terus. Mestinya kebenaran diajarkan. Sebab mujizat yang luar biasa adalah bukan orang mati bangkit, tapi orang bertobat. Dari ayat yang ke-9 ini, yang pertama, jadilah bintang yang bisa menuntun orang datang pada Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang bisa dapat menuntun orang datang pada Tuhan. Ya. Coba ayat yang ke-10. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa harus menuntun orang datang pada, jadi sebab orang datang pada Tuhan, saudara? Mari kita perhatikan kenapa harus menuntun orang datang pada Tuhan. Ya. Di ayat 9 bilang mereka datang dan melihat Yesus yang ada sementara dilahirkan, yang sudah dilahirkan.
Lalu ayat 10 bilang, ketika mereka sampai di situ mereka bersukacita. Ya. Yang kedua, tidak mungkin engkau bawa orang datang pada terang itu, mereka tidak melihat sukacita. Kalau engkau menuntun mereka datang pada terang, yang adalah kebenaran, yang jelas pasti ada sukacita. Saya tidak usah omong orang lain, saya punya pribadi. Sebelum saya bertobat susah minta ampun, tapi setelah bertobat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak kaya, tapi tidak miskin juga. Maka pas, pakai pas, semua pas. Amin. Orang benar itu soalnya kaya, tapi semua pasti cukup. Jadi orang benar jangan berhayal untuk kaya. Lebih baik kaya harta sorga daripada kaya harta dunia. Sebab harta dunia akan dimakan karat, dicuri orang. Malah yang kau bukan hanya barangmu, hartamu dicuri. Bisa yang kau dibunuh gara-gara hartamu. Tapi harta sorga yang adalah kebenaran yang ada dalam dirimu akan membawa engkau ke sorga. Amin saudara. Jangan kejar harta dunia. Sebab harta dunia akan hilang lenyap. Ketika engkau tinggalkan sekian lama, dia akan dimakan karat bisa. Dia akan dicuri orang bisa. Saya punya teman satu orang muslim buka warung di WhatsApp. Ketika dia tidak ada istri sendiri, orang masuk tikam ibu ini. Tapi puji Tuhan, hanya karena Tuhan bela ini ibu, dia selamat. Harta akan membuat kita bisa binasa seketika. Lihat, ada banyak pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa terjadi di tempat orang-orang kaya itu. Hanya gara-gara harta. Ada banyak orang baku bunuh hanya karena bagi harta tidak ada keadilan. Kalau begitu buat apa terlalu berpikir soal mengejar harta? Dengar, punya uang tidak soal, cari uang tidak soal karena untuk memenuhi kebutuhan. Kejar harta tidak soal, tapi kan itu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi jangan sampai harta satu-satunya dan engkau lupa Tuhan. Itu soal. Sebab harta tidak bawa kita ke sorga. Kebenaran akan bawa kita ke sorga. Amin. Begitu. Tidak semua orang seperti saudara-saudara kita ini duduk begini. Saya omong. Tidak semua bisa duduk dengar ini firman Tuhan. Tapi kalau saya punya saudara dong, saya mama duduk di sini dengar, jangan sampai Allah merancangkan keselamatan, ya. Jangan sampai. Dan memang Tuhan punya tujuan untuk mama diselamatkan, bukan hanya disembuhkan dari sakit, tidak. Buat apa sembuh dari sakit tapi tidak bertobat takut Tuhan dan tidak selamat? Tujuan Tuhan bawa ke sini adalah supaya melihat terang itu, bersukacita dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya di bumi, tapi di sorga. Di bumi kita tepuk tangan pelan, tapi dengar, di sorga tepuk tangan sepanjang masa tidak berhenti. Tapi orang tidak kenal capek, karena hanya untuk meninggikan Tuhan. Di sorga akan berhenti orang khotbah. Engkau sebagai seorang pemimpin pujian, engkau sedang melatih ada di sorga. Sebab di sorga saat khotbah seperti ini akan berhenti. Tapi pujian yang akan dilakukan sah. Jadi hal yang kedua, kalau engkau bawa orang datang pada terang itu, yang jelas pasti mereka mengalami sukacita. Seperti dulu saya, yang susah luar biasa, tapi puji Tuhan ketika berjumpa dengan terang itu, yaitu bertobat dan memiliki kebenaran dalam diri, berusaha berjalan sebagaimana apa yang Allah kehendaki, maka saya bisa melihat bahwa ternyata Tuhan ada di sekitarku. Tuhan bersama dengan saya. Ada satu cerita, satu saat, ada satu keluarga berjalan di satu malam. Mereka suami istri anak. Lalu di tengah jalan tiba-tiba bapak suami ini meninggal di tengah jalan. Mereka kembali dan setelah dikubur, ibu ini duduk termenung dan sambil berpikir. Firman Tuhan bilang, dia tidak pernah tinggalkan saya selangkah pun. Saya mau coba apa memang benar demikian. Satu malam dia berjalan di pinggir pantai.
Dia jalan di atas pasir dengan tujuan, kalau memang Allah berjalan bersama dengan saya, maka pasti pagi saya lihat bekas kaki bukan hanya saya, tapi pasti ada 2 pasang bekas kaki. Lalu dia berjalan di pinggir pantai, di pasir, dengan tujuan supaya dia bisa lihat apakah Tuhan berjalan bersama dengan dia. Pagi dia ke sana dan lihat kembali bekas kaki, ternyata hanya tetap 1. Dia kecewa. Dia bilang, omong kosong. Ternyata Tuhan tidak jalan bersama dengan saya. Lalu tiba-tiba ada suara bilang begini, anakku dengar, bekas kaki itu bukan bekas kakimu, tapi bekas kakiku sendiri, sedangkan engkau ada dalam gendonganku. Ibu ini tertunduk dan menangis. Tuhan, saya pikir saya berjalan sendiri. Ternyata bukan hanya jalan, tapi engkau gendong saya. Kadang-kadang hadapi tantangan kita berpikir Tuhan tinggalkan. Padahal Tuhan ada jaga kita setengah mati. Satu orang baca Mazmur 90. Mazmur berapa ya? 19 maksudnya. Ini bintang, tipe bintang yang satu ini. Coba. Mazmur 19 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur 19 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata suara, mereka tidak terdengar. Tidak ada berita, tidak ada kata, dan suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Bintang yang satu ini, tipe bintang yang berikut adalah tidak omong banyak, tetapi gerak-geriknya mengajarkan banyak orang sampai di mana saja. Ya, ini tipe yang hamba Tuhan. Bagian yang berikut ini, suara tidak terdengar, tetapi cara bergerak mengajarkan orang untuk takut akan Tuhan. Cara bergerak, cara berbicara, duduk berdirinya membuat orang tunduk dan menghormati Tuhan. Ya, saya baru bertobat. Ketika saya pegang Alkitab, memang kalau saya belum bertobat itu saya tidak pernah pegang Alkitab. Saya pernah masuk penjara, saya sampai di penjara, orang kasih saya Alkitab, tapi saya pulang saya simpan sampai aneh-aneh makan buang ini Alkitab. Tapi di satu saat, di satu tempat ketika saya melakukan sebuah kejahatan, saya tepa seorang majelis di kali, pasang kaleong di leher, lalu saya rampok uang persembahan dari majelis ini. 2 minggu kemudian saya ditangkap Tuhan untuk ada dalam pertobatan. Ya. Saya berpikir saya tidak mungkin menjadi seorang hamba Tuhan, karena berdoa saja tidak tahu. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan bisa bentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya begitu pegang Alkitab, lewat depan tetangga bilang begini, model Kelius, mau doa kasih sapa. Saya tidak mau dengar, saya jalan terus. Anjing bergonggong, kafilah terus berjalan. Yang penting saya tekad. Kenapa mereka tidak percaya? Karena dong tahu hidup saya seperti apa. Saya memang jahat, sehingga mereka tidak percaya ketika saya pegang Alkitab. Tapi akhirnya juga mereka lihat sendiri bahwa ternyata saya adalah seorang hamba Tuhan. Bapak mantu saya bilang begini, lu berdoa supaya beras turun dari langit. Saya bilang Tuhan bisa buat begitu. Kalau dia punya hamba, nah kenapa Tuhan tidak bisa buat begitu? Tapi Tuhan tidak akan ajar kita berharap gampang.
supaya lutut ini tetap berlutut untuk berdoa. Mereka berpikir kalau melayani Tuhan ini akan susah. Tapi saya bilang begini, kalau dunia saja orang kerja buat dunia ada gaji, misalkan saya kerja buat Tuhan tidak ada gaji. Melayani Tuhan bukan dukun. Supaya begitu menyembuhkan orang, berusaha sembuhkan orang, kita pasang target. Melayani Tuhan, istilah tenaga sukarela. Kita pulang orang bilang, "Mau Bapak isi bensin kok?" Puji Tuhan, kita bisa isi bensin. Tapi kalau tidak, kita hamba Tuhan dan harus tetap melayani. Toh kami tidak lapar sampai hari ini, tidak pernah tapis pasir untuk taruh di periuk. Tidak pernah juga. Karena ada yang bilang, berdoa sudah, saya suruh tapis pasir. Saya ingat kesaksian saya punya teman satu, senior satu, Pak Tarman Sela. Waktu mau urus dengan istri, orang bilang apa? Lu kawin itu pengen supaya tiap hari tapis pasir kok masak. Pak Tarman Sela hari ini sudah ada mobil dan tidak pernah tapis pasir isi di periuk. Tuhan bela pekerjaannya, Tuhan bela para hamba-hambanya. Saya yang dulu pencuri saja, Tuhan kasih semua gratis. Hari ini kami bisa duduk. Adik Valen sudah sampai di rumah. Itu tempat Tuhan kasih gratis. Saya tidak bayar. Tuhan tidak pernah kalah cara untuk memelihara orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab saudara dong tidak salah duduk. Duduk pada alamat yang tepat. Saya tidak bilang Bapak Mama punya agama salah, tidak. Tapi ada ayat dalam surat binti Maryam bahwa Yesus adalah Isa itu juga diajarkan. Ini hanya tidak dibuka saja. Tapi bagi Bapak Mama yang datang belajar, keselamatan tidak untuk. Ada orang yang ditentukan untuk binasa, tapi ada orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Ya. Ada pasal ayatnya. Tapi berdoa. Organisasi tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa. Tapi bagi yang mau belajar, belajarlah. Kita bersaudara. Mana yang benar kita pakai untuk nama Tuhan kita dipermuliakan. Satu saat kita ketemu di surga. Saya bilang, oh Bapak yang itu hari ada di PDR Serai. Oh Mama juga. Dalam Mazmur 19 ini, tidak perlu omong banyak kasih tahu kita adalah hamba Tuhan. Nanti juga Tuhan akan menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba. Bagian yang berikut coba dibaca. Lanjut. Ayat yang ke-12 dari Matius. Semua selesai. Ayat yang ke-12 dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Jadi bintang, ketika engkau jalan mana yang jahat, harus engkau berusaha supaya jangan melewati jalan itu lagi. Amin. Karena Herodes siap membunuh Yesus karena kecemburuan. Masa tiba-tiba ada raja yang lahir. Saya seorang raja, raja mana yang lahir tiba-tiba ini? Ini kecemburuan. Dan karena itu mereka diperingatkan dalam mimpi, harus pergi ke Bethlehem melalui jalan lain. Kenapa begitu? Kesimpulannya adalah begini, maksud dari firman ini begini. Kalau sudah tahu jalan mana yang jahat, jangan melalui itu lagi. Ikut jalan yang benar sudah.
Ada banyak orang sudah bertobat masih minum mabok lagi. Saya di rumah persekutuan doa. Yang minum mabok takut sana pilih. Saya kasihan mereka. Tapi saya tetap rangkul. Ada waktu untuk Tuhan kerjakan pertobatan bagi mereka. Saya bukan hakim untuk menghakimi. Saya hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Terima puji Tuhan, tidak terima, tugas saya selesai sebagai seorang bintang. Kesimpulan dari kebenaran ini adalah di malam Natal ini, dalam ucapan syukur setahun ini, firman mengingatkan kita supaya jadilah bintang yang tetap bersinar. Amin. Yang tetap bercahaya, supaya di tahun 2025 cahayamu semakin nampak, semua orang makin melihat, dan mereka tidak sesat kalau mereka mengikuti kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kita doa syukur. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, dalam mengangkat pujian hidupku dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya, ini kesempatan yang Tuhan beri. Selagi engkau masih sehat, dengan ini kesempatan, jadilah hamba Tuhan yang menjadi cahaya bagi orang. Jadilah bintang yang bercahaya bagi orang. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Bapa. masih kuat. Bila saatnya nanti 1 tahun lagi berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. saatnya Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Saudara, sederhana saja kebenaran ini disampaikan. Tapi bukan soal khutbah panjangnya, tapi makna dari firman yang telah kita dengarkan. Ternyata Tuhan mau supaya cahaya hidup kita tetap memancar kepada orang lain. Ternyata Tuhan merindukan cahaya yang ada pada kita selama tahun 2024 harus naik level di tahun 2025.
bukan turun, bahkan bukan hilang. Jadilah orang yang bercahaya bagi orang lain untuk datang pada Tuhan. Jadilah orang yang bisa bawa orang datang pada Yesus. Bawa orang yang bisa orang supaya bisa datang pada Tuhan. Karena ketika orang datang pada Tuhan, ayat 10 dari Matius telah berkata bahwa ketika mereka melihat anak itu, mereka bersukacita. Karena itu cahaya yang ada pada pribadimu nampakkan buat semua orang bahwa mereka datang pada Yesus supaya mereka melihat sukacita yang ada padanya. Agama tidak selamatkan orang. Kebenaran yang bisa dapat menyelamatkan orang. Tuhan tidak pandang agama. Tuhan datang untuk semua orang. Jadi orang Kristen, kalau engkau merasa diselamatkan, ingat saudara-saudaramu. Karena keselamatan tidak bisa khusus untuk 1-2 orang. Semua harus selamat, itu programnya Tuhan. Karena itu mari kita saling mendoakan satu sama lain. Bapa yang Maha Kuasa, hamba berdoa buat persekutuan doa El Shaddai. Kami mohon Bapa berkati anak-anak-Mu. Mereka bersyukur 1 tahun lamanya Tuhan telah menolong mereka dalam pekerjaan-Mu, bisa dapat menjalani semua dengan baik. Sampai malam ini kami bersyukur bersama. Di dalamnya kami juga turut bekerja, menopang mereka dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami tetap kerjasama untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Lebih dari itu, saudara-saudara kami ada di sini. Bapa, kami percaya ada rencana Tuhan untuk mereka diselamatkan. Sebagaimana teman lain, mereka diselamatkan dan melakukan yang terbaik. Kami tidak ajak mereka untuk harus ikut kami. Karena banyak orang Kristen ada di penjara. Ada banyak orang Kristen jahat di mana-mana. Tetapi yang kami rindukan, bersama mereka kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami sama-sama selamat. Terima kasih Bapa. Tolong kami, beri kami kekuatan memelihara firman-Mu, sehingga kami tidak kerja sia-sia, tidak percuma menjadi bintang-bintang di dunia, tetapi akhirnya juga kami menerima upah menjadi bintang untuk orang lain melihat cahaya dan datang pada-Mu. Dengarkan doa kami. Mungkin ada yang duduk ini terganggu kesehatan. Tuhan tolong jamah mereka, sembuhkan mereka dengan cara-Mu yang luar biasa. Yang datang dengan sakit, Tuhan tolong jamah dan pulihkan. Kebenaran menjadi obat. Siapa yang terima kebenaran, seperti obat yang diberikan dokter, tidak disimpan tapi diminum. Kebenaran menjadi obat menyembuhkan, masuk sampai di sumsum, mengeluarkan segala penyakit dan menyehatkan mereka semua. Tuhan tolong Bapak yang ada dalam beban persoalan lain, Tuhan lihat hati masing-masing, jawab seturut kasih dan kehendak. Kami harapkan firman menjawab kami dalam segala pergumulan. Kami akan berikan persembahan kami. Bapak memberkati buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Doaku buat anak-anak-Mu Bapak, peliharalah mereka di tahun 2024, masih 2 hari lagi. Berkenan bawa kami menuju tahun 2025. Kiranya kekuatan Tuhan tetap ada dan cahaya semakin memancar untuk seluruh dunia. Dengarkan kami, hanya kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Julius yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan Yesus berkenan memberkati hambanya dengan setiap pergumulan pelayanan dan persekutuan doa yang ada di rumah. Baik, merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian yang mengatakan dari pulau dan benua. Yalah dari pulau
dan benua nama Tuhan terus dikumandangkan. Haleluya. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas perkenanan Tuhan. Kita persekutuan doa El Shaddai boleh berjalan dengan baik sepanjang tahun 2024. Dan pada bulan Agustus itu persekutuan doa boleh menemui hari ulang tahun yang pertama. Walaupun ada suka duka yang kita alami, banyak hal yang Tuhan buat, namun kita percaya kita ada karena Tuhan. Baik, terima kasih kepada setiap anggota yang setia dari awal pergumulan sampai pengukuhan PD, dan PD berjalan sudah 1 tahun lebih. Terima kasih atas semua yang kita lakukan. Biarlah menjadi korban yang berbawa harga di hadapan Tuhan, dan biarlah kita terus setia di kaki Tuhan melalui persekutuan doa El Shaddai. Mungkin itu saja informasi daripada saya. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang melayani sepanjang tahun 2024. Tuhan Yesus berkenan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, dan doa syafaat sekaligus doa berkat. Kembali saya minta kesediaan Bapak Julius C untuk membawakannya. Bapak terus dukung kami dalam persekutuan doa di tempat ini, dan berkati juga setiap pelayanan yang ada dan anggota-anggota yang ada. Baik, kita angkat pujian yang mengatakan El Shaddai. Menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun 2024. Kami bersyukur Tuhan 1 tahun lebih persekutuan doa boleh berjalan. Jika ada kelemahan kesalahan di dalam pelayanan selama 1 tahun lebih, kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah Allah sempurnakan pelayanan yang ada, menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami sisa 2 hari lagi kami akan masuk di tahun 2025. Kami mohon penyertaan-Mu ya Allah El Shaddai bagi kami di tahun ini.
kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. tak usah. Tak usah ku susah, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah, Tak usah ku cemas, Yang memberkati. mari serukan Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Ya besar, Ya besar, El Shaddai ku lihat. mari serukan Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari ulangi pujian ini dari awal. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Sebab Allah menjagamu. Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. dengan iman katakan tak usah. Tak usah ku susah, sebab ada Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari ibu sungguh katakan Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Shaddai kepada hamba Tuhan saya persilakan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah selesai memuji dan memuliakan Engkau dan merenungkan firman-Mu. Jika Engkau dapati ada yang salah dalam kami melakukan, ampuni kami. Jika Engkau dapati kami merampas kemuliaan Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Saat ini kami berdoa khusus buat anak-anakmu. Persekutuan Doa Sedai baru 1 tahun lebih berlangsung. Itu berarti bahwa seperti bayi yang masih dalam gendongan, Tuhan tuntut, Tuhan ajar, Tuhan latih untuk lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Ke depan Persekutuan Doa Sedai semakin bercahaya untuk dilihat semua orang dan datang menyembah Engkau. Beri anak-anakmu menjadi contoh yang teladan yang baik untuk orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Ada kuasa dalam doa mereka. Mujizat tanda heran menyertai mereka. Yang datang dengan sakit, doa mereka menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pengajaran Allah benar-benar menjamah semua anak-anak Tuhan yang datang. Terima kasih Bapa. Mama kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati, beri kekuatan baru. Di tahun 2025 ini kami ke depan kami percaya Tuhan tetap menyertai langkah anak-anakmu. Adik Valen bersama saudara semua. Berkati mereka. Beri mereka tetap sepakat. Tetap bersatu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Para anggota semua, para pengurus, Tuhan tolong satukan mereka. Supaya organisasi ini benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kami yang hadir ini tidak terkecuali. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh sembuhkan kami. Kami butuh berkati kami. Kami butuh beri jalan keluar bagi kami. Bagi yang mengalami jalan buntu. Ada banyak pergumulan dalam hidup ini. Tuhan tandai kami semua di ruangan ini. Dan biar kami boleh diberkati. Kami dibawa pulang dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Untuk 2 hari lagi anak-anakmu boleh dapat dituntun dalam tahun 2025 dengan baik. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selamanya. Yang bermain musik Tuhan berkati, singers Tuhan berkati, yang bersyafaat buat dunia ini Tuhan berkati, pimpin pujian Tuhan berkati, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada teman-teman kami yang hadir juga, Tuhan berkati mereka. Mereka bukan datang cari kami, bukan cari keluarga besar PDL Sedai, tapi mereka datang dengan membutuhkan Tuhan. Tolong mereka, apa yang mereka butuh daripada Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan. Dan apapun yang mereka rindukan Tuhan jawab. Dengarkan doa kami Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Peliharalah kami di jalan. Sebagaimana kami datang, kami tiba juga dengan sukacita. Jauhkan celaka maut tabrakan kematian di jalan. Arus tahunan yang menelan banyak korban. Kami ikat tolak batal dalam nama Tuhan Yesus. Peliharalah kami 2 hari lagi Bapa. Jaga pelihara kami. Dan berkenan bahwa kami masuk di tahun 2025 dengan baik. Ini doa kami sebelum kami kembali kami merindukan berkat daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat itu, dalam tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberi kami pengertian yang baik akan kebenaran Allah, biarlah mengikuti kami mulai saat ini sampai Engkau datang kembali. Adapun kami terima berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Ibadah telah selesai. 1, 2, 3 Shalom. Sambil berjabatan tangan kita angkat pujian Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru 2025.